Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mengilustrasikan uji penentuan HDL kolesterol. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan kadar HDL dalam serum darah. Prinsip uji: LDL dan VLDL atau lipoprotein densitas rendah dan sangat rendah diendapkan dari serum oleh aksi polisakarida dengan adanya kation divalen. Kemudian lipoprotein densitas tinggi kolesterol atau HDL kolesterol yang ada dalam supernatan ditentukan atau ditetapkan. Alat dan bahan. Yang pertama ada tabung reaksi, kemudian rak tabung reaksi, mikropipet, penangas, photometer analyzer, sentrifus, dan untuk bahannya kita gunakan serum, reagen no drop HDL, dan larutan trigliserida. Cara pembuatan supernatan. Kita ketahui bahwa supernatan adalah substansi hasil sentrifugasi yang memiliki bobot jenis yang lebih rendah. Untuk pembuatannya, sediakan tabung reaksi yang bersih yang telah diberikan label. Kemudian isi tabung tersebut dengan sampel serum sebanyak 300 mikroliter menggunakan mikropipet. Penggunaan mikropipet ini bertujuan agar jumlah larutan sesuai dengan volume sampel serum yang diminta. Selanjutnya, tambahkan no drop HDL ke dalam tabung yang telah diisi sampel serum sebanyak 1 tetes. Reagen no drop HDL yang biasanya digunakan adalah PEG yang memiliki fungsi untuk mengendapkan lipoprotein yang mengandung LDL, VLDL, kilomikron, dan kolesterol. Lalu tutup tabung dan pusingkan menggunakan alat sentrifus selama 5 menit. Tujuannya agar memisahkan antara endapan dan supernatan. Hasil dari pemusingan pada sentrifus merupakan supernatan. Supernatan ini akan digunakan sebagai sampel pemeriksaan karena pada supernatan tersebut mengandung reaksi HDL atau high density lipoprotein yang ditentukan secara enzimatik saat dihomogenkan. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan HDL. Yang pertama, siapkan tabung reaksi bersih yang telah diberikan label. Kemudian isi tabung tersebut dengan larutan trigliserida sebanyak 1000 mikroliter. Penambahan larutan trigliserida ini bertujuan untuk memberikan warna. Warna dihasilkan dari 4 amino antipirin dan 4 klorofenol oleh hidrogen peroksidase di bawah aksi katalitik dari peroksidase yang membentuk quinonemin yang berwarna merah. Selanjutnya, tambahkan sampel supernatan sebanyak 10 mikroliter lalu dihomogenkan. Setelah itu, campur rata dan inkubasikan selama 10 menit dengan suhu 37 derajat Celcius. Proses ini dilakukan karena larutan trigliserida mengandung enzim dengan lemak yang memerlukan waktu untuk bereaksi secara optimum. Amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Perubahan warna yang terjadi akan diukur dengan photometer analyzer secara observasi. Selanjutnya, ukur kadar HDL dengan menggunakan photometer analyzer. Angka dari hasil perhitungan pada larutan tersebut akan dihitung secara analitik oleh photometer analyzer dan menghasilkan nilai HDL. Kemudian catat nilai yang tertera pada layar. Untuk pembahasannya, kita ketahui bahwa kolesterol adalah metabolit yang mengandung lemak sterol yang ditemukan pada membran sel dan disirkulasikan dalam plasma darah. Kolesterol diperlukan tubuh untuk membuat selaput sel, membungkus serabut saraf, membuat berbagai hormon dan asam tubuh. Kolesterol tidak dapat diedarkan langsung oleh darah karena tidak larut dalam air. Untuk mengedarkannya, diperlukan molekul pengangkut yang disebut dengan lipoprotein. Kemudian trigliserida adalah suatu jenis lemak yang ditemukan di dalam darah. Trigliserida juga didapatkan dari konsumsi makanan dan juga diproduksi di liver. Trigliserida tidak dapat larut dalam darah, beredar di dalam tubuh dengan bantuan protein yang disebut dengan lipoprotein.
Jika kadar kolesterol dalam tubuh sebanyak kurang dari 200 mg per desiliter dan kadar trigliserida juga kurang dari 200 mg per desiliter, maka seseorang tidak akan berisiko mengalami gangguan lipid karena kadar kolesterol total yang normal dalam plasma orang dewasa itu berkisar dari 120 sampai dengan 200 mg per desiliter. Jika kadar kolesterol 200 sampai dengan 300 mg per desiliter dan HDL kolesterol sebanyak kurang dari 35 mg per desiliter, maka akan berisiko terkena gangguan lipid karena kadar kolesterol yang lebih dan kadar HDL yang rendah akan meningkatkan risiko aterosklerosis dan penyakit jantung koroner. Selanjutnya, apabila kadar kolesterol pada tubuh seseorang sebanyak lebih dari 300 mg per desiliter dan kadar trigliserida sebanyak lebih juga dari 200 mg per desiliter, maka akan berisiko terkena gangguan lipid karena kelebihan kolesterol dan trigliserida dalam tubuh dapat memacu aterosklerosis, yaitu penebalan dan pengerasan dinding arteri yang disebabkan oleh penumpukan kolesterol yang memicu terjadinya stroke dan penyakit jantung. Untuk kesimpulannya, dari hasil praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa jika kadar kolesterol dan trigliserida dalam tubuh seseorang normal, maka tidak akan berisiko mengalami gangguan lipid. Dan jika kadar kolesterol dan trigliserida seseorang tinggi serta kadar HDL rendah, maka akan meningkatkan risiko aterosklerosis dan penyakit jantung koroner. Kadar HDL yang rendah dapat memberikan tanda atau mengindikasikan potensi risiko penyakit jantung pada pria maupun wanita. Kadar kolesterol seseorang dikatakan tinggi apabila tinggi kadar kolesterol HDL darah lebih dari 60 mg per desiliter. Sebaliknya dikatakan rendah apabila kadar kolesterol HDL darah kurang dari 40 mg per desiliter. Kadar HDL harus meliputi lebih dari 25% dari kadar kolesterol total, yaitu tidak boleh kurang dari 40 mg per desiliter. Rendahnya kadar HDL dapat menyebabkan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah yang dikenal sebagai aterosklerosis. Demikian pembahasan saya terkait uji penentuan HDL kolesterol. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.